Talim kita. Talim kita hari ini masuk bab 2, persiapan Ramadan. Majlisun fil fadili syahri Ramadana, artinya majlis tentang keutamaan bulan Ramadan. Salah satu amalan wajib persiapan Ramadan. Andung sebut wajib ya. Nggak mungkin kita mengamalkan sesuatu tidak ada dasar ilmu ya. Nah, jadi Iwan yang datang hari ini pun yang di luar mengikuti amalan ini termasuk bagi Andung sebagai pendalim adalah keharusan ya. Sudah memasuki bab 2 dan ini terkait amalan yang tidak biasa dilakukan oleh muslim pada umumnya karena ditarik dari kitab Ihya Ulumuddin ya. Gimana sih menurut ulama-ulama lama itu mengamalkan amalan puasa di bulan Ramadan ini? Ternyata sangat krusial, penting. Kita bahas saja ke kali, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan habibi, hamdal mustaghfirin. Hamdan yu'asi yu'amahu yukafi majidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Seperti biasa sebelum kita taklim, kita sama-sama syahadat, sholawat, istighfar, tahlil, zikir kepada Allah. Ya. Sama-sama hadirin luruskan niat kepada Allah saja kita dalam mengamalkan semua ajarannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Astaghfirullahal rahim. Niat doa kepada Allah makrifat kita. Ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Zikir jahar dari tarikan bawah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah asyolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah waridullahi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takdi hajatina pesangnya. Wa khususan abaruyah Nur Muhammad khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka muslimin mu'minin wa musinin wa bil khusus hadiri al-mahdi kalifatil radin wa bil khusus arwahi juriyatihi wa khusus arwahi muslimin mu'minin wa musinin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka ilma lana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku, baik petamlim maupun yang ditaklimi. Dalam tolebul ini agar mereka bisa memahami dan Allah meridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Doa bulan Sya'ban kita. Allahumma ya jalmani wala yaumanu alaika ya jal jalali wal ikram. Ya jatauli wal in'am la ilaha illa anta darul ladzin. Wajurul mustadirin wa amanul qaifin. Allahumma inna kunta katabta in alaka fi umil kitabi syaikian au mahruman au mahturudan au mutakron alayya birizki famhu. Allahumma bi fadlika syakawati
wa harmani wa tardi wa qtitari rizki wa atsbitni indaka fi umil kitabi syahidan marjuqan mufatfaqal lil khairat wa innaka qulta wa qaulukal haqqu fil kitabil munajali ala nabiyyikal mursali yamhul lahuma yasha'u wa yutsbitu wa indahu umul kitab ilahi bitajali adami fi wilaidin nafsi min syahri syabani mukarramil lati yubraku biha kuli amri hakim wa yubron isrib anil minal balai ma'alamu wa ma'la alam wa ta'anta alamul ghuyubi birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Ya Allah ya Rabbku, wahai yang memiliki anugerah yang tiada memberi anugerah kepadamu, wahai yang mempunyai keagungan dan kemuliaan, wahai yang mempunyai kekuasaan, yang memberi nikmat tiada Rabb yang berhak disembah kecuali Engkau. Tempat bernaung bagi orang-orang yang mengungsi, tempat berlindung bagi orang-orang yang memohon perlindungan, tempat yang aman bagi orang-orang yang ketakutan. Ya Allah ya Rabbku, jika Engkau telah menetapkan diriku dalam umul kitab Lauh Mahfuz yang berada di sisimu sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, atau disempitkan rezekinya, sudilah kiranya Engkau menghapuskannya. Ya Allah ya Rabbku, berkat karuniamu, apa yang ada dalam umul kitab, yaitu perihal diriku sebagai orang yang celaka, terhalang, terusir, dan sempit rezeki, dan sudilah kiranya Engkau menetapkan di dalam umul kitab yang ada di sisimu, agar aku menjadi orang yang berbahagia, mendapat rezeki yang banyak lagi, beroleh kesuksesan dalam segala kebaikan. Karena sesungguhnya Engkau telah berfirman di dalam kitabmu, dan firman-Mu adalah benar, yang diturunkan melalui lisan Nabi yang Kau utus. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan, dan di sisinya ada umul kitab. Ya Rabbku, berkat penampilan yang maha besar dari rahmat-Mu pada malam pertengahan bulan Sya'ban yang mulia ini dan akhir Sya'ban yang mulia ini, diperincikanlah segala urusan yang ditetapkan dengan penuh kebijaksanaan. Sudilah kiranya Engkau menghindarkan diriku dari segala bencana yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, serta yang lebih Kau ketahui dari diriku, dan Engkau maha mengetahui segala yang gaib. Berkat rahmat-Mu, wahai yang maha penyayang di antara para penyayang, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga Dia melimpahkan salam sejahtera kepada mereka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kita sudah memohon kepada Allah di akhir Sya'ban. Mudah-mudahan doa kita memenuhi syarat daripada persiapan kita Ramadan. Insya Allah doa ini suatu motivasi untuk kita bisa mengamalkan Ramadan lebih sempurna dari hari-hari biasa. Insya Allah. Assalamu ala qanadili wal masyubihiz zahirah wal uyunus syahirah wadumu'il hatilah wal maharibil muta'atirah wal abaratil musyakibatil mutafatirah wal anfasis syaidati minal qulubil muhtakirah. Salam bagi pelita yang bersinar yang sebentar lagi akan datang, tamu kita. Mata-mata kita terjaga, insya Allah. Air mata akan bisa menetes bagi yang peka. Mihrab-mihrab yang semerbak mewangi persiapan. Air mata yang tumpah menjadi pembersih kalbu. Napas-napas yang naik dari hati yang hina ini. Allahumma ja'alna mimma qabilta siyamahum wa sholatahum wa badlalta syai'atihi bihasanati wa adaqaltahu birahmatika fil jannatika
warofata darajatihi birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di Syaban ini sebelum taklim, jadikanlah thalibul dan taklim ini menjadi orang yang engkau terima nantinya pada puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan, juga sholatnya. Yang engkau ganti menjadi kejelekannya dengan kebaikan pada amal-amal kita sebelumnya. Yang engkau bisa masukkan ke dalam surgamu dengan rahmatmu pada bulan yang diturunkan rahmatmu. Dan yang engkau angkat derajatnya dengan rahmatmu derajat-derajat antum yang mempersiapkan dan mengamalkannya. Wahai Zat yang Maha Kasih. Tadi salah satu ucapan salam Ramadan yang mesti kita amalkan sebelum ada puasa Ramadan. Biasanya diamalkan pada apa? Pada sebelum kita berangkat tarawih, ya. Amalannya ada itu. Itu tadi amalan di terakhir yang lu baca. Jangan lupa itu. Karena itu salah satu kita orang yang beradab. Ramadan itu kan datang. Kalau tamu datang, dia memberi salam, cuman kita tidak mendengar salamnya. Maka pas dia datang waktunya kita diperintahkan masih diberi waktu umur untuk bersolat tarawih, ya. Memberi energi awal tarawih itu memberi awal energi supaya kita ada niat untuk puasa besok. Dan niat itu bisa sekaligus sebulan dan bisa niat per hari, kan ada di hadis, ya. Itu silakan antum baca nanti pas kita amalan, antum ingatkan kalau masih diberi umur. Amalan pertama niatnya apa, doanya apa. Ya. Kalau kita tidak ketemu karena kita seminggu 3 kali, kita runut 3 hari itu dengan doa-doanya, kita mesti berubah. Karena dalam Ramadan itu kita sudah menerima berkah rahmat, ya. Ya. Bagi antum yang paham, akan malu antum kalau memohon, meminta. Karena Ramadan itu bulan menuai, bulan memetik, bukan menanam. Menanam pada bulan sebelumnya kan. Nah, Rajab memeliharanya di Syaban kan, menuainya di Ramadan. Coba antum di Ramadan apa? Ampuni tobat. Minta selesai kuliah. Boleh aja. Puasanya anak-anak. Ya. Nah, jadi puasa kita bukan nggak boleh meminta, boleh. Tapi kalau antum meminta, ini anak kita minta coklat. Padahal ada coklatnya. Ya, gitu ya. Dalam kajian bab 1 kemarin, kalau mengikutinya, disinggung perkara puasa khusus. Ya. Puasa khusus itu bagi orang-orang dulu itu gimana sih? Nah, ada satu kitab yang membahas perkara ini, namanya Ihya Ulumuddin, ya, karangan Al-Ghazali. Makanya dalam puasa itu terbagi 3 di Ihya Ulumuddin kan, dengan derajat dan makomat-makomatnya. Anu yakin naik ke makomat kedua aja di puasa kita bagian umum itu dianggap biasa, ya, arti biasa, ya, kita kan yang ketiga aja deh. 1 aja kadang-kadang nggak selesai, ya. Nah, di sini yang kita mesti merenung, gunanya memahami konsep puasa yang diperintahkan Allah, naikkan derajat kita, maka kita akan dimuliakan terus menerus. Jadi dalam Ihya, nunjukil dulu ya dari Ihya, ya. Yang pertama, diperintahkan puasa itu tidak menerangkan menahan lapar dan haus, tidak berhubungan siang hari, bukan itu. Itu sudah umum, ya. Ya. Tapi keterangan pertama untuk puasa yang khusus menurut kitab Ihya Ulumuddin adalah pandangan mata. Apa? Pandangan mata. Astar. Besok puasa kita diam aja di rumah. Ya, itu ya. Nah, karena pandangan mata itu berat, ya. Betul kan? Makanya banyak nunduk kan gitu, ya. Betul. Hati-hati, ya. Itu perintah kan sebetulnya nggak di bulan Ramadan aja di hadis. Untuk hari-hari yang lain menunduklah kalian. Itu salah satu yang disebut syahwat. Laki-laki adalah pandangan mata. Syahwat laki-laki itu pandangan mata. Ya. Nah, ya sayangnya yang mancing ini banyak nih.
Betul kan? Nah, jadi Ndung ingatkan ya, puasa besok setarlah mulai. Jaga pandangan mata. Nah, nikmat bener nih kolak nih di tepi jalannya. Udah nunduk gitu. Nah, itu gampang. Nah, itu berat ya. Ya, ini bagi yang biasa mobil ngambil pabukuan repot juga ya. Jadi berat ya puasanya ya. Pandangan mata juga harus dijaga. Bukan nggak boleh memandang. Dalam hal ini bayangin ini sandarannya ada di hadis loh. Ya, sahih lagi. Nabi mewanti-wanti puasa yang benar itu kata Nabi bahkan diterangkan pandangan mata dulu. Maka dinukil sama Al-Ghazali jadi satu kitab. Hadisnya sahih ya. Matan hadisnya begini. Matan itu artinya isi hadis ya. An-najaratu sahmu masmumun baina siyami syaitoni alladhi asyabatu laknatullah wa man tarokal ara'a kaufan minallah iman nahu natizata mu'alayati halawa qalbihi. Gitu kata Nabi. Paham ya? Artinya gini nih. Pandangan adalah panah beracun di antara panah-panah iblis yang terkutuk, yang dilaknat Allah. Jadi pandangan kita ngumbar itu panah iblis. Ya. Laknatullah dikutuk Allah itu pandangan itu. Jadi konteksnya berat loh. Ya. Jadi barang siapa meninggalkan pandangan yang buruk karena takut kepada Allah. Jadi antum, saya menundukkan itu bukan karena nafsu, karena takut kepada Allah. Pahami itu, ya? Makomat antum udah jelas, hebat itu. Niscaya dia akan mendatangkan keimanan dari amalan tadi, hasil oleh kemanisan di dalam hatinya. Jadi iman antum akan naik kalau antum dalam puasa pandangan antum bisa dikendalikan, ya. Itu yang pertama. Kata siapa? Kata iya, ada dasarnya hadis saya tadi, ya. Yang kedua, nah, bagian antum kira-kira yang kedua apa Pak? Yang mesti disyaumkan. Syaum itu ditahan. Nah, konteksnya bukan ke johir lagi. Yang kedua. Kalau ada yang bertanya sebentar. Menjaga tadi mata, lisan, ucapan. Ya. Jadi puasa hano, enggak bisa. Kalau pengen kopi bah, nggak puasa kan? Ya gitu ya. Puasa lisan. Itu kata iya. Nah ini harus diterangkan. Puasa kita itu sebenarnya fokusnya ke situ. Ya, puasa lisan. Sama dengan tidak makan. Ucapan kalau tidak bermanfaat tidak diucapkan gitu. Ya. Betul. Nah, puasanya lisan itu berarti menjaganya dari perkataan yang sia-sia. Kalau dusta, terserah antum mau batal mau enggak, kata Nabi. Kalau antum berdusta udahlah minum aja. Lihat di Ramadan hati-hati. Ya. Setelah yang dusta, ucapan sia-sia aja enggak boleh kok. Game bentar lagi itu main bola itu ucapan sia-sia loh. Enggak begitu. Ya. Betul kan? Ya. Dusta apalagi naikin lagi. Adu domba. Ya. Ngomong kasar keji yang merusak hubungan ucapan itu, timbul permusuhan dan ungkapan yang mengandung riya. Ghibah. Maka hukumnya kalau udah lengkap itu, derajat tadi udah sama dengan makan. Batal. Apa? Batal. Itu perbedaannya. Ya kan harus diterangkan. Volumenya kita tahu ini sampai kita lupa diri nih. Marah, ya. Ghibah, ngomongin orang, dusta udah batal. Percuma tuh. Ya.
Karena itu waktu Allah harus benar-benar bersih. Itu kan konteksnya ada di kita. Menahan dalam lisan tadi ya. Nah. Demikian sebaliknya, ketika sedang berpuasa dianjurkan untuk berdiam serta menyibukkan dengan zikir kepada Allah. Untuk bisa diam, antum susah. Sebaiknya supaya kita jangan ngablak omongan kita zikir, betul kan? Paling baik apa? Baca Quran. Betul kan? Supaya kita tidak ngomong sembarangan. Betul ya? Jadi ada konteks usahanya dari lisan kita yang sering nyerocos. Kenyataannya kan lisan ucapan yang tak dapat dicegah lajunya ini kan sulit. Kenyataan hidup kan gitu. Kan susah. Maka kata ajaran Islam, udah antum zikir dan baca Quran aja. Nah di sini yang susah diamalin ini. Betul susah itu. Ya, anu hanya bisa menyampaikan. Karena dalam konteks spiritual hati-hati. Ada yang mesti ditahan itu bukan dengan makan minum saja. Ya. Kita mesti tahu deh, lisan antum tuh di puasa Ramadan itu dibisikin terus tuh supaya ngomong. Ya, makanya ada yang disebut konteks menahan, syaur dalam ucapan. Karena itu Allah berfirman, ini dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam doanya yang diterangkan dari Allah, ucapan dari Nabi Ibrahim. Quran surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 84. Andung yang baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk diri. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'al lisana syidqin fil akhirin. Dan jadikanlah bagiku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi ada amalan. Kalau lisan kita mau puasa boleh ditambah. Ya Allah, saya akan menghadapi orang banyak ini. Karena saya sedang saum. Ngomong. Misalnya antum puasa nih. Tapi ada tantangan takut salah ngomong. Misalnya sebagai motivator, dosen, pendakwah pada puasa. Pada suatu puasa. Doanya apa? Wajali lisana syidqin fil akhirin. Sampai? Doa itu. Insya Allah terjaga lisan antum. Jadi tiap action puasa itu ada tantangan-tantangan, ada back. Ya, itu gunanya ilmu. Artinya lisan memegang peranan penting dalam kehidupan sosial kan? Tapi harus dijaga dengan baik tadi doa. Doanya berada pada maqamat Nabi Ibrahim. Sehingga antum semuanya bisa dipercaya dan kehidupan antum tidak tergantung dari lisannya. Iya kan? Itu sebabnya jangan heran. Apakah di sini ada bergelar al-amin? Susah tuh. Puasa itu gelar antum harus al-amin. Kalau bisa menahan kece ngomongan. Gelar al-amin ada di Nabi kan? Ya, Nabi Muhammad SAW. Itu dari mana? Dari masyarakat. Dari masyarakatnya. Siapa? Masyarakat yang jahiliyah loh memberi gelar. Loh, mengakui. Disematkan kepada Nabi hasil dari perangainya yang tidak pernah berbohong dalam lisannya. Kan susah makomat zaman sekarang seperti itu puasanya kan. Dan beliau pun menempatkan kebohongan. Ingat kata Nabi, kebohongan itu apalagi di waktu-waktu Ramadan puncak dari segala dosa. Sabdanya pendek. Rasyid junubil kadzibi. Itu kata Nabi. Bulan Ramadan antum berbohong termasuk rasyid junubil kadzibi. Puncaknya dosa.
Kalau bohong di hari biasa, mungkin nggak puncaknya dosa. Ya, tapi Ramadan hati-hati. Bercanda pun nggak boleh bohong. Itu beda makomatnya dari puasa-puasa biasa. Nah, mungkin dalam konteks sekarang, dalam amalan sekarang dari konteks ini, kira-kira apa? Dunia medsos sama dengan ucapan. Termasuk menjaga share kita. Ya, coba antum kan main medsos. Yang dikirim apa? TikTok joget-joget. Kacau. Hati-hati. Apa salahnya dakwah? Penuhin semuanya, misalnya satu kota Padang ini karena majelisnya ikut ngaji andung dipenuhin sama bukan TikTok itu sama dakwah. Pusing tuh TikTok. Nah, di sini pentingnya. Ini ada rahmat. Ya, bukan sharing lifestyle. Analogi lisannya gini ya. Ini kata andung. Alkitabatu latu ghairu aqlu wahidatan faqat. Walakinnaha kadirotun ala khatiraki ala fal afkari basyariyati. Kira-kira gitu. Udah paham ya? Itu konteks dari medsos. Apa tuh? Tulisan yang di-share ke dunia awang-awang umum tidak saja mengubah satu pikiran, ya, tapi mampu menembus ribuan pikiran manusia. Sepakat? Sepakat nggak nih? Kalau ngomong satu kan satu itu aja, berubah pikirannya. Kalau di medsos, selayang dia, walaupun menggarutu, kurang ngajar soalim antum, tapi masuk, betul kan? Merubah nggak? Walaupun nggak ikhlas bisa merubah diri loh. Itu gunanya taklim dalam kekinian. Sepakat? Jadi harus ada amalan dari hadis tadi, amalan yang diperintahkan tadi itu dalam konteks kekinian apa? Ya. Tulisan tidak saja mengubah satu pikiran. Alkitabatu latu ghairu aqlu wahidatan faqat. Tapi mampu menembus ribuan pikiran manusia. Insya Allah. Walakinnaha kadirotun alaqi tiraqi alai afkari basyirati. Sepakat gak nih? Jadi udah. Kok males bener ngasih nasihat ya? Ini tugas ulama. Nasihat itu bukan pada ulama loh. Udahlah, Ikhwan Fadli itu walaupun polisi besok kirim aja nasihat. Bebetken tuh. Bebetken bahasa Sunda tuh ya. Pokoknya penuhin aja deh medsos kita itu ya. Berkantung tuh 11 bulan tuh. Enggak sadar kalau itu ada balasan jariah. Kan nyimpan itu. Setuju ya? Setuju ya. Jadi amalannya itu. Lisan itu amalan konteks sekarang bukan mulut. Ya, dunia HP tadi bisa diamalin nggak? Ya, itu. Nah. Ini kan diungkapkan oleh Syed Qutb, ulama sufi. Rasyasatun wahidatun takrariku rasan wahidan. Lakina kita bata taktariku alal falrubusi. Satu peluru hanya dapat menembus satu kepala, setuju? Nih, satu kepala aja. Namun tulisan bisa menembus ribuan kepala. Manfaatkan tulisan antum itu. Insya Allah ada berkah tuh. Nah, yang duduk udah bosan. Oh, ini dakwah berdakwah isinya. Habis adanya. Oh, panubul sawah kuat. Pade itu. Aduh kan menggarut tuh dikirim itu. Kan panjang dia nonggel. Betul, udah kirim aja. Oke, sama-sama kita keroyok dunia yang gila ini. Iya kan? Udah isi dakwah itu. Allah tidak minta dibela, tapi siapa yang akan membela kalau nggak kita? Ramadan loh, persiapan mau masuk Ramadan. Setuju nggak nih? Itu maksudnya. Coba lihat mungkin kalau, udah ngerti nih masalah medsos. Udah mulai ngerti loh.
Nanti Anda nggak perlu pakai HP, Anda bisa ngeliat loh. Nggak percaya, Anda buat hang baru tahu loh. Itu mainnya energi lah. Tuker baru tahu. Atau dihilangin gimana? Ini game ke game, ngake kok habis waktu antum. Pusing deh. Itu ada kaitannya dengan puasa kita besok. Betul kan? Tujuh. Tolong, Anda ingatkan ini bukan faktor kaku atau menjadi supi, enggak. Tolong ambil kesempatan Ramadan itu charger tuh enggak charger. Ya, charger untuk bisa 11 bulan ke depan, bukan hari itu. Demi Allah itu betul itu. Ya, makanya nanti kita nggak bisa menggerutu kalau tahu itu. Ya kenapa gua sial? Ya udah, suruh di charger, ini nggak di charger. Blank lah lampu ya. Gitu. Tulisan yang baik bisa mempengaruhi, menyebarkan kebaikan kepada semua orang. Ya, betul? Tapi tulisan yang berisi fitnah, kebohongan, kebencian, hate speech, tuh. Betul? Bukan hoak bahasa kini. Hate speech. Kebencian ujungnya. Dapat melahirkan dusta dan kebencian yang seterusnya menjadi sesuatu yang bisa dibenarkan. Bahaya nggak? Kalau itu dusta, ujungnya bisa benar nggak? Dusta tadi, nggak percaya. Jadi ini cerdas kita ya. Ini ribuan loh dunia dajjal medsos, dajjal medsos gitu. Dusta. Maka dusta itu kalau sudah penuh jadi benar. Kita mesti ingat ya. Kalau dari sejarah dunia nih ya, perang dunia, ingat nggak Paul Joseph Goebbels, menteri propaganda Adolf Hitler. Baca sejarah nggak? Apa dia yang sebarkan? Ngomongnya gini, sebarkan kebohongan berulang-ulang kepada masyarakat. Di apa saja, di pamflet, dunia medsos. Sebab kebohongan yang diulang-ulang akan membuat mereka percaya. Masa Islam mengikuti tasyabuh orang-orang kafir? Ngeri kan? Ini tugas polisi nih. Polisi ruhani. Ya. Itu yang kedua. Pengaruh lisan tuh begitu. Realisasinya dunia medsos. Ketiga. Dalam puasa yang lebih khusus, kira-kira apa? Udahlah, pasti indrawi nih. Mato, muncung, pendengaran. Ya, pendengaran. Kata Nabi, dari hal yang makruh aja nggak boleh. Ya, di puasa. Setiap yang diharamkan, diucapkan, diharam, berarti haram. Kaitannya dengan ucapan. Haram pula mendengarkannya. Susah nggak? Yang mendengarkan juga haram. Kata Nabi. Gimana dong bergaul? Mabok, pergi. Maka dari itu Allah menyamakan orang yang mendengar dengan yang makan makanan haram sama. Antum mendengar yang haram itu sama dengan makanan yang haram. Berarti batal. Dasarnya mana? Nggak percaya nih, firman Allah. Bukan hadis. Udah pergi aja. Saya lagi puasa. Saya nggak mau denger gibah antum. Walaupun benar. Berat ya. Pertanyaan sekarang gitu. Ya, berat nggak tuh puasa kayak gitu? Ya. Di kondisi sekarang. Tapi kita harus bisa loh. Allah berfirman di Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 42 dibaca Iban. Itu isinya puasa talingo gitu. Jadi kita udah tahu gimana sih menguasai mata, gimana sih menguasai mulut, gimana sih menguasai telinga kita. Udah tahu ya? Bismillah.
Sama una. Puasa sama. Sahur sama. Sahur puasa. Sahur sama. سماعون للكذب أكالون للسوء فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم ولن يضروك شيئا وإن أقمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau palinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Mendengar, ya mendengar aja disamakan dengan makan haram. Kalau disamakan dengan makan haram, mendengar gunjingan, mendengar gibah, disamakan kata Allah dengan makan haram. Batal nggak puasanya? Ayo. Ini bukan belajar, oh ini menurut macam ini nggak sah puasanya. Ya dapat lapar sama haus, betul kan? Setuju nggak? Jadi gimana besok puasa? Berat nggak? 30 hari makanya lebih baik lu menyempil aja di hutan. Betul kan? Jadi kita yang kontrol. Self kontrol kita harus tinggi. Jangan samain dengan puasa. Yang kemarin-kemarin mana bro? Dunia kiamat. Dajjal itu bersera-sera di WC itu dajjal. Buka sih itu dajjal tuh. Terbuka. Kalau ada dajjal tuh. Nah kita yang kontrol. Benar deh, kalau ingin mulia harus bisa sampai ke titik situ puasa kita. Dikuatkan lagi ini puasa mendengar ini berat loh. Dikuatkan firman Allah juga karena tahu Allah ini yang paling berat mendengar ini. Di konteks zaman sekarang. Al-Maidah 5:63 dibaca lagi deh 63. Ini untuk puasa loh. Di Al-Maidah ini semuanya untuk puasa. Asbab nuzulnya di situ. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السوت لبئس ما كانوا يسمعون. Mengapa orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Kalau syariat hanya di penggal sebelah. Memakan yang haram, memakan halal juga nggak boleh. Omongannya cuma diucapin ya. Kenapa kamu ulama sekarang ini tidak melarang mengucapkan perkataan bohong? Ini disamakan dengan makan haram. Hukumnya batal. Itu istilah dalilnya. Jadi kita kena gigi kan? Itu ilmu. Berani nggak sekarang ini untuk antum yang di UIN nanti menjabarkan begitu ke umum?
tenang. Ayo. Bohong batal. Sandaran dalilnya itu. Tapi ingat garis diterangkan di atasnya ayat 42. Sama dengan makan haram. Gitu konteksnya. Tesis aku udah profesor. Mau jadi kesel ini anu enggak, heran ya. Enggak mau menelaah. Bukan mendesak ya, untuk yang umum udah pada pintar-pintar. Yang khusus nih harus. Kenapa andung seorang yang mengikuti ajaran Nabi secara khusus di dunia sekarang, kalau salah bahaya godaannya, setuju nggak? Lebih bahaya dari umum. Ini hadir aja nggak mau. Kalah bingung, kalah semua sakit, ngaco. Gitu. Susah loh. Kok jadi marah-marah gini? Mumpung belum puasa. Gitu kan? Mumpung belum puasa kan? Iya. Jadi udah jelas 2 ayat tadi ya. Kenapa andung bohong aja haram? Apalagi marah. Udah jelas ya ayatnya ya. Yakin ya? Itu bukan hadis kan? Quran kan? Nah, kita bahas. Maka dari itu orang yang diam dalam arti mendengarkan pergunjingan, diam, antum diam nih, orang bergunjing, antum diam aja gitu. Kan banyak yang kayak gitu. Ya. Sama sedang menikmati hidangan yang haram. Ayo. Pergi. Karena antum belum mampu mentarbiyahkan. Woi, berhenti. Bulan puasa harusnya begitu. Sanggup kan ya dong tantang yang muda-muda nih sebagai ulama. Bukan ngoak-ngoak di masjid. Kok jadi kayak gini ya? Fadli sanggup tuh. Karena ada beceng. Gue tembak lo gitu deh. Kerjasama. Bohong, awas kamu. Itu tarbiyah. Tapi kalau antum diem, antum disamakan dengan memakan yang haram. Itu kan Qurannya begitu. Sadis bener kajian. Memang begitu kok. Kan cuma 30 hari itu. Realisasi itu. Bukan seterusnya kan. Kalau udah seterusnya luar biasa deh antum. Berkah hidup antum deh. Percaya nggak tuh kaji tadi? Kan harus ditaklimi ini. Dasarnya mana? Sabda Nabi nih, sahih ya, nung sebut ya. Ulaika ladina yahtamun waladina yasma'u nahu yamaluna ma'an fil qotiyati. Orang yang menggunjing dan mendengarkan itu bekerja sama dalam dosa, disamakan dengan makan yang haram. Batal nggak? Yang diem aja tuh. Kalau fikih dia nunggu tegas. Nggak ada perbandingan. Ya. Pulanglah besok nggak puasa berat ya. Terus santum 30 hari itu. Jadi sudah selayaknya dalam puasa Ramadan nanti, Endong-ana mengingatkan, ya. Coba antum menghindari dari jebakan pergunjingan di tengah-tengah obrolan kita dengan lawan bicara. Caranya jangan nongkrong di kafe, ngabuburit. Ya, di masjid ngomongin orang kan ngaco ini kalau gak ada garin kayak gitu kan kacau ini, nggak ngerti wakat. Gimana? Pusing nungguin ke garin. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Anu ngingetin ya. Pokoknya antum jangan sampai terjebak deh dengan tipuan-tipuan halus yang ditiupkan setan tadi kan. Setannya di mana? Setan nafsu di tubuh. Kalau setan naturalnya di karangkeng. Nah, antum streaming di bulan Ramadan nggak ketemu tuh yang merah-merah. Yang biasanya tanpa disadari obrolan kita melukai perasaan orang lain loh. Hati-hati loh. Puasa loh. Jadi dengan adanya berpuasa, kita ini sedang mengaktifkan self control.
Tahu nggak? Betul kan? Kita kendalinya self control kita. Itu yang disebut saum. Bukanlah nggak makan nggak minum aja. Itu puasa anak-anak. Oh, yang di sana tuh, yang di sana. Oh, itu puasa menahan minum anak-anak itu. Self control kita, omongan kita, ucapan kita, kebohongan kita, tabiat kita, penglihatan kita, pendengaran kita juga saum. Itu Nabi dan itu ada di Quran. Sepakat gak nih yang hadir sekarang? Sepakat ya? Udah praktekin. Berat. Berat kawan. Berat ya. Anung sendiri pesimis nih. Kita lihat setar pertama besok. Ivan Fadli. Gimana? Nung tantang ya. Star bertahan seminggu aja udah mulia lu. 3 itu. Mata, mulut bersatu itu. Puasa itu yang dinilai loh. Sama dengan sholat, tidak ngelihat bagusnya makronya, tidak. Nih. Betul? Kolbu. Hati-hati jebakan, tiupan, wasfisudu, rinas. Oh aman nih. Dia di kerangkeng. Kemana pikiran antum? Yang di kerangkeng itu enggak itu. Ya. Jadi dengan berpuasa kita sedang mengaktifkan self control kita. Itu Anung ingatkan. Dalam konsep yang lebih ruhani. Nah sekarang Anung tanya nih. Antum mau ngambil referensi kitab Ihya Ulumuddin. Kalau Antum udah jelaskan kemana-mana nanti. Iya kan? Kembali ke dasar. Ke syariat lagi. Kamu dibuka Ihya Ulumuddin. Tujuannya ke sini maksudnya. Al-Ghazali pola berpikirnya. Ini benar ini. Nah, jangan dimentahkan lagi dong. Iya kan? Nah. Usaha ini insya Allah akan bisa menguatkan ruhani antum yang 3 tadi untuk tidak merusak puasa, mencederai tamu Ramadan dengan perbuatan-perbuatan rendah yang mungkin biasa dilakukan di luar bulan puasa. Jangan dicederai, karena itu waktu Allah, rahim Allah. Karena itu puasa menjadi tolok ukur kan, betul kan? Tolok ukur. Olah spiritual antum sekaligus moral antum, mereformasi, merekonstruksi bangunan psikologis dalam jiwa-jiwa manusia. Ketika berpuasa, insya Allah kesadaran ketuhanan manusia akan semakin tinggi. Nantinya hati bisa terpaut dengan Allah dan diamini melalui perilaku keseharian. Menegakkan optimisme, membangun kepercayaan antar sesama dengan tidak melakukan kebohongan, tidak bergunjing, tidak bermusuhan, tidak adu domba, dan tidak menyebarkan berita hoak. Batal. Lah, gitu aja kalau dia dong. Gimana? Beda ya ngaji Ramadan sini ya? Beda nggak? Jadi dengan puasa secara tuntunan ulama terdahulu, khususnya kaum sufi, jiwa rahasia puasa adalah akan bisa melemahkan kekuatan celah setan yang menyerumuskannya dalam sifat pribadi kita. Tutup deh celah itu dengan mengatur pola makan. Pola makan apa? Pas berbuka. Tidak berlebihan. Nah, itu puasanya. Betul? Ini sunnah. Langkok. Anan dikaja. Ada nalun tetadange, lun sanang kok. Kok itu ya? Sampai Nabi makan 3 jari loh. Besok ya antum tantang ya. Coba makan antum itu 3 sendok. 3 sendok aja. Tap. Ya, 3 aja. Minum 1/3 gelas. Lakukan itu 7 hari. Lakukan. Anda rasa nggak sanggup? Tentang. Ini ada hadisnya. Maksud 3 bukan 3 begini.
3 begini gimana makannya nih? Repot. Kurangi. Sehat antum. Setahun nggak ketemu rumah sakit. Bangse tuh dokter. Aduh, kok disuruh kayak gitu ya? Aduh, nggak percaya nih, nggak percaya. Ya sudah. Tidak berlebihan ketika buka puasa, karena itu menjadi kunci penyingkap mukasyafah. Kalau antum makan sedikit, maka selanjutnya terbuka mukasyafah. Itu ajaran makrifat. Ya, ini kata Al-Ghazali loh. Ini kata-katanya dengar ya, mantannya ndak anu kurangi. Bahasa Arab ya, bahasa Al-Ghazali. Man ja'ala baina qalbihi wa sadrihi inna an lil ta'ami fa huwa majubun anhu. Wa man afraqa batnahu fala yakfi an yarfa hijabahu qabla an tufarika tatalu ati min ghairi lahi. Wajada harun kullu dalika fi taklihi ta'amu. Siapa yang menjadikan antara hati dan dadanya tempat menampung makanan, maka dia terhijab dari Allah. Tuh, loh. Dan siapa yang mengosongkan perutnya demikian itu belum cukup untuk mengangkat hijabnya sebelum cita-citanya kosong selain dari Allah. Wow. Dan pangkal semua itu ada dalam menyedikitkan makanan waktu antum berbuka. Dan ini benar. Kan yang sehari-hari yang sering tidak diamalkan. Oh, lapar mungkin balik lagi ngaji sama doang kok. Iya benar kayak gitu. Hal ini kan terkait dengan sebagai usaha menyucikan hati. Kolbun salim itiannya gitu dalam Ramadan. Maka dibutuhkan kesadaran penuh dari jiwa terdalam pas berbuka tetap sederhana dan sedikit. Ya. Sebab ketika salah satu anggota tubuh ditekan untuk menahan diri, walaupun itu sudah halal untuk berbuka, ditekan pula menahan diri menjadi tidak serakah, maka pergolakan batin serasa membuncah menuntut pemenuhan. Betul kan? Ndak kue. Kan? Tapi masih bisa direm. Insya Allah kalau terbiasa itu mukasyafah. Jadi jangan dikira kenyamanan akan diperoleh dengan mudah seketika dalam kehidupan 11 bulan. Kalau dalam hal yang sudah dihalalkan kita bisa menahannya. Hati berontak, setan pun akan menampakkan taringnya untuk terus menghembus godaan. Suasana lengang tenang menjadi tempat peraduannya mengangkangi manusia. Jadi siapa yang terkuat di antara mereka, maka dari itu di antara langkah-langkahnya adalah dengan menutup celah masuknya setan. Ini setan di awal di kerangkeng. Tapi setan sini ada yang nggak di kerangkeng. Setan yang tempatnya ada pada manusia. Orang menyebutnya korin. Duduk kan? Logika kita begitu. Jadi nggak semua setan yang pada diri di kerangkeng. Kalau setan korin antum di kerangkeng, antum nggak bisa buka, antum nggak bisa puasa. Itu energi, paham? Paham ya? Duduk ya. Allah Maha tahu itu. Berarti setan perlu juga ya. Iya iyalah. Kalau nggak jadi polisi dia. Iya, betul kan? Semangat, energi, betul. Nah gitu. Tapi pas Ramadan, si korin pun harus kita yang ngatur. Sampai kalau di luar Ramadan, si korin pun hati-hati kerjasama dengan yang di luar. Itu bahaya ya. Dia nggak bisa kerjasama, makanya keras dia nonjok kita. Ngerti nggak? Keras. Karena di luar nggak
nggak ada joint venture-nya gitu. Kan gitu. Jadi celah masuknya setan pada tabiat diri itu tetap harus diblokir gitu ya, ditutup ya dalam Ramadan sebagaimana disampaikan oleh Al-Ghazali dan kitab Ihya Ulumuddin, karena untuk bisa mencapai kesempurnaan puasa harus sampai titik situ. Dan apa yang dikatakan oleh beliau maka disebut hujatul Islam, menghujat ajaran Islam yang salah, tahu nggak? Itu maksudnya. Gelarnya itu keempat. Tiga udah ya, keempat. Kira-kira apa? Mencegah anggota tubuh lainnya dari segala dosa. Dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, ya, dosa berpikir, semua dicegah. Mulai dari tangan sampai kaki, dari segala yang makruh juga nggak boleh. Dan mencegah perut dari semua hal syubhat. Syubhat nggak boleh. Kurangi, ragu nih, halal haram itu syubhat namanya. Ya, dikasih orang, wah pokoknya makan nih, dapat rezeki saya, banyak banget nih, lengkap. Waduh, tambah beras lagi. Alhamdulillah katanya. Nggak tahu itu syubhat, apakah dapat dari nyolong atau apa, nggak tahu kan? Itu juga harus dicegah. Bila perlu bagikan, dibersihkan. Paham nggak? Begitu puasanya orang dulu. Puasa menjadi tak berarti ketika mencegah dari makanan halal, sementara berbukanya dengan konsumsi seperti tadi. Setuju? Nah, kan ibaratnya gini, membangun sebuah istana, kemudian pas berbuka menghancurkan kota. Itu kata Al-Ghazali. Kadang pasak daripada tiang latih udah menahan, ya langsung dihancurkan. Itu jangan jalur. Itu jalur. Jangan bodoh dalam berpuasa. Ya. Aduh. Bentar, sakitnya lagi ya. Demikian pula makanan halal menjadi berbahaya ketika terlalu banyak atau berlebihan dalam Ramadan. Ini bukan disebabkan jenisnya, ya, bukan, melainkan nilainya menjadi haram. Seperti obat. Contoh, takaran yang sedikit sesuai anjuran dokter akan mujarab. Betul kan? Kalau berilmu kan tahu itu takarannya. Iya kan? Nah, sedangkan kelebihan dosis akibatnya berbahaya. Antum lebihkan dosis pas berbuka, penuhin tuh sampai ke dado. Indah terawih antum, indah isya antum, tadange. Betul kan? Ini sering terjadi. Karenanya Nabi bersabda, ini dasarnya. Kam minan nasi yasumuna walakinnahum la yasuluna ila ala ju'i wal atasi. Berapa banyak orang yang berpuasa, namun mereka tak mendapatkan apapun kecuali lapar dan dahaga saja. Setuju? Benar kan hadis tadi? Deapo tanya to pas babu konyo panuhan jo piring-piringnya masuk. Tadange. Itu makanya hadis tadi. Iya kan? Ya silakan berobat dulu. Kita sesi pertama kita tutup dulu.